Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bahan PHI Nang saat ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memenggahkan diri dan tidak sombong. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian ini jelas menggambarkan bahwa kasih itu adalah tindakan, kasih itu adalah kegiatan, kasih itu adalah eksekusi, dan bukan hanya sekedar perasaan batin atau sebuah kata-kata motivasi indah. Segi-segi kasih yang beraneka ragam dalam ayat-ayat ini jelas menunjukkan inilah sifat Yesus yang sesungguhnya. Dikatakan kasih itu sabar, atau bahasa aslinya mengatakan bakrotimei. Kasih itu sanggup menanggung perbuatan jahat. Kasih itu sanggup menanggung luka-luka dan hasutan tanpa dipenuhi sedikit pun oleh kebencian, kejengkelan, atau balas dendam. Kasih itu membangun sikap lebih baik untuk lebih baik menunggu dan mengharapkan terjadinya perubahan dari diri seorang saudara daripada menumpahkan rasa benci atas tingkah lakunya. Artinya, seorang pribadi yang mampu dan mau untuk menunggu sebuah perubahan daripada harus membalaskan, daripada harus melampiaskan rasa sakit hati untuk setiap pribadi yang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Yang kedua disebut kasih itu murah hati atau Cerestewe tahi. Kasih seperti ini itu mengungkapkan kasih yang penuh dengan kebaikan hati, melimpah dalam hal memberi. Kasih itu sopan dan suka membantu. Pengajaran yang lemah lembut ada di dalam dirinya, hatinya yang lapang, tangan yang terbuka, dan ia adalah pribadi yang selalu siap menunjukkan suka menolong dan berbuat baik. Dan selalu berusaha menjadi orang yang berguna, tidak saja hanya berusaha menangkap kesempatan untuk berbuat baik, tetapi selalu berusaha untuk mencari cara melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang ketiga disebutkan bahwa kasih itu mengalahkan rasa cemburu. Ingin mengatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak bersedih atau tidak sedih atas keberuntungan yang didapatkan oleh orang lain. Juga tidak terhadap karunia-karunia atau sifat-sifat mereka yang baik, serta tidak terhadap kehormatan mereka dan harta benda mereka. Ingin mengatakan bahwa kalau kita mengasihi sesama kita, maka tidak boleh ada sedikit pun rasa iri atau cemburu terhadap kesejahteraan mereka. Atau kita merasa tidak senang dengan keadaan itu. Supaya kita juga dapat berbagi dan kita turut bersuka cita atas semua yang mereka miliki itu. Artinya kebahagiaan orang lain, sukacita orang lain juga menjadi harusnya sukacita untuk setiap kita. Yang berikut dikatakan, kasih mengatasi kesombongan dan kemegahan. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu menjadi sebuah kekuatan, tidak menggembung oleh kesombongan diri, tidak membesarkan diri atas pencapaian-pencapaiannya. Juga bukan pribadi yang menyombongkan diri dengan kehormatan atau kekuasaan. Dan mungkin penghargaan yang bukan menjadi bagiannya. Kasih itu tidak kasar. Kasih itu tidak jumawa. Kasih itu tidak suka merendahkan orang lain atau menginjak-injak mereka. Jadi kita mengingat dan melihat kita dipertontonkan bagaimana anggota DPR, DPRD yang mampu untuk menginjak-injak supir di tengah jalan dan ditonton oleh orang banyak. Namun kasih itu dikatakan mengatasi kesombongan dan kemegahan. Ini berarti orang yang tidak memperlakukan orang dengan penghinaan atau mengejek atau membuli seseorang dalam kehidupannya.
Itu yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Maka saya mau tutup dengan kebenaran firman Tuhan bahwa secara positif kasih itu mau mengarahkan kita untuk yang pertama selalulah berpikiran positif terhadap orang lain. Yang kedua, kasih itu mengajar kita orang percaya untuk selalu memiliki pengharapan. Yang ketiga, kasih itu mengarahkan orang percaya untuk selalu sabar menanggung segala sesuatu. Sebab hanya orang-orang yang dihidupkan oleh Kristus dan hidup bagi Kristus sajalah yang akan memiliki kasih. Dan hanya orang-orang seperti inilah yang diberikan kemampuan dan anugerah dari Allah untuk menjadi cerminan kasih Allah kepada banyak orang, terutama kepada mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkatimu.